Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum melanjutkan inti video, kali ini saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai host, ya Chandra Febrian, dan saya kedatangan narasumber sekaligus co-host Agung Sahab. Di sini saya akan menceritakan atau menanyakan pengalaman Agung Sahab yang tentang naik riding ya, Gung? Ya, naik riding. Dan dia mengalami suatu kejadian horor. Intinya. Dan gimana pertama ceritanya? Bisa diceritakan? Kalau dari awal sih, ya itu cerita udah lumayan lama. Jadi gua pas masih SMA ya. Itu kalau nggak salah kelas 2 SMA. Gua itu namanya juga anak muda ya kan. Kalau libur ya pasti pengen main lah. Selain hangout, gue tuh lebih suka ke tempat-tempat wisata kayak gitu. Cuman gue nggak suka yang ke tempat yang bisa dibilang terlalu dekat gitu. Gue pengen ke tempatnya yang jauh. Dan pada saat itu gue memang lagi berencana sama teman gue berempat untuk ke Pangandaran. Ya setelah pulang sekolah kita memang udah prepare nih kan, prepare sama teman-teman. Kebetulan gue juga bawa temen yang bisa dibilang indigo gitu, karena dia lebih sensitif atau lebih peka terhadap hal-hal goib ya. Akhirnya kita berangkat itu sekitar pukul berapa ya? Ke sore lah, jam setengah 5 gitu, setengah 5, karena memang jarak tempuhnya itu sekitar 4 jam mungkin dari rumah gua. Kalau dari rumah gua 4 jam, jadi bisa dibilang lumayan jauh juga. Dari setengah 5 itu kita masih prepare, belum berangkat. Kita prepare kumpul di salah satu rumah teman gua. Gua juga emang itu pas sebelum berangkat emang udah kayak nggak enak aja, karena nggak tahu kenapa pada mindset gue pas waktu SMA itu, ketika gue di jalan mau berangkat main atau kemana lah gitu, terus nemuin kucing gitu lebih dari satu kali, itu biasanya ada kejadian aneh yang bakal terjadi atau menimpa ke gue gitu. Ya akhirnya kita kumpul di rumah teman, kita prepare barang-barang karena kita akan nginep, karena udah libur kan, udah 2 hari tuh waktu itu. Udah 2 hari otomatis semua barang-barang agak lumayan lama. Akhirnya kita berangkat jam 5-an, jam 5 lebih lah, lebih sedikit gitu. 5 sore gitu? Iya, jam 5 sore. Jam 5 sore kita berangkat. Itu kita readingnya santai banget lah, bisa dibilang. Kecepatan cuma 60 km per jam. Itu di perjalanan, kalau kita kan lewat kota, itu kota Banjar. Nah dari Ciamis lewat kota Banjar itu kan masih ya kota ya, lumayan. Kota ya, ramai ya. Ketika kita udah lewat kota Banjar, masuk ke daerah Emplak itu jalan udah gelap, pada maghrib kalau nggak salah, lebih udah mau isya gitu. Cuman kita lewatnya kan kalau ke Pangandaran itu lewat kita perkebunan apa itu namanya, Pohon Jati. Iya, Pohon Jati. Itu di situ gue udah nggak enak, pengennya rest dulu gitu, istirahat dulu karena memang di perjalanan kita agak lambat. Akhirnya paha gue juga pegel gitu kan, gue yang bawa motor. Kejadiannya itu pas kita udah masuk ke hutan itu, pertama gue lihat teman gue yang indigo itu kan, dia kan gue bonceng, kita 2 motor, gue bonceng yang indigo, ya yang 2 lagi orang normal lah, bisa dibilang orang normal. Gue juga agak sedikit peka nih sama hal-hal yang sensitif kayak gitu. Teman gue kayak lagi reading agak mulai ngegas kan, itu kita agak sedikit tanjakan, pasti kita langsung naik matic kan, ya harus dari bawah juga harus ngegas gitu. Teman gue udah kayak nepuk gitu, padahal gue posisinya itu paling depan, nepuk kayak misalkan dia tuh mau ngingetin gue kita mau nabrak gitu. Gung gue nengok, apaan? Nggak jadi gitu. Gue tuh udah aneh, ini bocah kenapa sih gitu kan. Itu cowok, dia temen gue cowok. Akhirnya ya gue biasa lagi kan, positive thinking lah gitu. Positive thinking. Terus gue pas hampir mau ke pertengahan, kan itu jarak dari awal kita masuk kebun sekitar perhutanan Pohon Jati itu agak lumayan berapa kilo, agak lumayan panjang gitu. Baru masuk sekitar 1 kilo, itu tuh kita tiba-tiba kayak dengar suara dentuman awalnya, dentuman kayak tabrakan gitu. Tabrakan. Cuma jelas banget, gua itu masih ingat karena teman gua juga yang nggak sensitif itu dengar. Karena mereka dengar, ya gue positive thinking. Kita udah lambat nih, udah mepet berdua kayak gini. Lu denger nggak? Gue tanya. Denger men, denger. Suara apaan ya? Gue nggak tahu katanya. Ya udah,
kita lanjut aja nih, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Akhirnya kita makin pelan-pelan aja nih, makin santai aja, makin gelap. Terus ditambah di jalannya tuh emang nggak ada merkuri kayak gitu, nggak ada pencahayaan di Jadi jalan. benar-benar Ya gelap, pokoknya kita kanan kiri itu gelap, kanan kiri gelap. Terus gue sempat dengar di cerita orang tua gue dulu, emang ada beberapa titik di belokan yang tajam itu di daerah itu namanya daerah Emplak. iya. Itu ada yang tempat pembuangan mayat pada zaman dulunya. Serius men. Itu sampai dulu ketika pembukaan jalannya itu ada pekerja ketika pembuatan jalan itu yang menemukan kerangka mayatnya itu. Itu gue cuma ingat kan, di situ cuma ingat. Akhirnya gue positif thinking lagi. Mungkin ya suara dentuman apa gitu kan, kayak misalkan gandu yang koslet gitu kan. Akhirnya kita jalan lagi, reading lagi. Nah di tengah-tengahnya itu, tengah-tengah antara masuk sama keluarnya di kebun jati itu, iya. Tiba-tiba dari belakang kita tuh kayak ada yang ngikutin. Kan gue emang agak sedikit peka nih. Bayangan apa? Ya kayak bayangan hitam gitulah. Iya. Ya nggak peka-pekanya gue tuh bisa merasakan gitu ketika kita reading cuma harusnya berempat, tapi kita berasa tuh rame gitu. Iya. Suka ada feel kayak gitu kan, suka ada feeling kayak gitu. Suka. Kayak kita ngerasa reading tuh rame bet lah gitu. Kita nggak sendiri. Cuma akhirnya itu di weekend itu memang, padahal itu masih agak sedikit sore, itu sepi banget. Nggak ada mobil satupun? Nggak ada. Gue juga nggak ngerti kenapa sepi banget. Mungkin kebetulan atau gimana mungkin ya. Iya. Akhirnya yang bikin gue agak sedikit mulai negatif thinking itu karena teman gue juga, dia udah ngomong, ngebisikin, kita rame-rame nih. Rame-rame apaan sih? Udahlah, kita agak sedikit ngegas aja gitu kan. Ya udah, akhirnya gue agak sedikit ngegas tuh pada saat itu. Belum keluar. Akhirnya kita agak sedikit ngegas. Teman gue kan nggak sadar tuh, nggak kita kasih tahu sengaja karena gue takutnya dia malah ngegas terus kita malah celaka. Gue panik ya. Gue takutnya panik iya. gitu. Akhirnya gue belum sadar tuh. Cuman ketika gue lihat ke spion tuh, nah itu yang bikin gue sadar kita tuh ada yang ngikutin. Kayak kita tuh touring sama kereta kencana gitu. Asli. Iya serius. Cuman suara kereta kencana itu nggak kedengar, cuman kelihatan di spion gitu. Makanya gue, kalau jelas banget sih enggak ya, karena memang di ke belakang itu kan agak cuman kelihatan gitu sama lampu rem belakang. Iya. Kan teman gue suruh lu duluan kayak gitu. Akhirnya kita yang paling belakang nih, yang berdua, gue sama teman gue yang anak indigo itu, sedikit indigo lah, gue bisa bilang kayak gitu. Akhirnya gue lihat, gue sikut nih temen gue, men, lu lihat nggak tuh di spion? Gue dari tadi juga udah liatin katanya. Ya udah kita santai aja, tenang. Akhirnya, dan ini cerita tuh nggak cuman sekedar kita touring bareng sama kereta kencana itu gitu. Gue yang mirisnya tuh sampai kita pulang nih gitu. Merinding semua. Gue juga sih merinding ini. Jadi cerita horornya tuh nyampe kita pulang nih gitu. Itu yang bikin cerita ini agak sedikit unik. Jadi di situ ceritanya gue oke lah, kita keluar dari kebun pohon jati itu ya, perkebunan pohon jati. Kita keluar, udah agak tenang karena di sana kita nemuin merkuri, jalan agak terang ya kan? Terang ya. Cuman masih sepi, cuman ada truk lewat doang lah gitu. Cuman itu juga nggak. Ya truk juga kan paling gue salip karena namanya truk ya lambat terus bau kan, gas emisinya. Ya udah gue salip aja. Kita sepi lagi. Gue tuh nemu satu motor, cuman beberapa menit dia belok lagi ke mungkin orang situ ya, orang daerah sana. Akhirnya kita reading itu udah aman tuh. Udah aman kita. Iya. Udah aman. Kita udah masuk ke Pangandaran. Ceritanya gue masuk ke lewat pintu pantai timur. Bukan ke pantai yang barat yang gerbangnya gede. Kita masuk lewat pintu gerbang timur. Gue emang suka lewat situ. Karena gue langsung ke pasar terus nyari penginapan. Karena udah malam kan. Iya. Akhirnya gue nyari penginapan karena gue juga pernah bukan satu kali ke Pangandaran. Akhirnya gue nemu penginapan yang bisa dibilang terjangkau lah harganya buat anak OSIS gitu ceritanya. Kayak losmen gitu kan? Ya kayak kontrakan gitulah, cuman kita sewa 1 malam aja gitu. Iya. Kita sewa 1 malam. Kita kan satu kamar tuh berempat. Sengaja karena ya enakannya biar agak sedikit emat juga gitu kan. Gua satu kamar 4 ya, ruangan lumayan gede juga.
kasurnya 2, ya ranjangnya ada 2 gitu. Gue kan tipe orang yang nokturnal nih, susah tidur atau insomnia gitu, susah tidur lah. Akhirnya gue sering gadang. Kalau di Pangandaran itu, kalau udah malam tuh sepi gitu. Di daerah Pantai Timur, gue kalau di Pantai Barat justru nggak enaknya tuh rame gitu. Rame ya. Iya, justru gue enak yang dekat pasar apa ya, PW itu, pasar wisata itu namanya. Gue di daerah sekitaran PW atau pasar wisata. Gue nginep di situ. Kalau malam kan udah sepi tuh. Biasalah, gue keluar ngopi nih. Teman gue juga bangun itu yang indigo itu. Sekitar jam 12 kurang, sih, masih jam 12 kurang. Cuman udah lumayan sepi banget lah. Paling cuma beberapa warung yang buka. Akhirnya gue cuman ngobrol-ngobrol biasa kan. Men, tadi lu gimana sih? Lu jelas nggak liatnya? Gue kan lagi reading, gue biasa nanya doang. Iya. Dia sih cuman nyeritain sama lah yang lu lihat, sama juga yang gue lihat. Gue tadi sempat sepelewat gitu, apa ya, sekelebat cuma lihat kereta kencana. Ya sama, yang gue lihat juga kereta kencana katanya. Tapi nggak ada suaranya gitu kan? Iya, nggak ada suara, cuman kita tuh, gue juga emang peka juga ya, cuman nggak terlalu peka banget. Temen gue yang lebih peka gitu, yang lebih peka banget lah, gue bilang peka banget karena kita tuh berdua tuh cuma berdua yang ngerasain bahwa kita tuh nggak sendiri atau nggak berempat gitu di jalan itu. Kita reading tuh kayak touring aja terus sampai keluar perkebunan jati. Perkebunan jati tuh kita ya pokoknya rame, belakang itu kayak kita tuh lagi dibuntuti gitu, kayak diantarin gitu. Iya. Nah, teman gue itu bangun, ternyata dia akhirnya nyerita. Men, katanya, gue bangun tuh bukan karena kenapa katanya. Gue bangun karena gue dititipin pesan katanya. Iya. Akhirnya gini, gue kan bingung kan, gue nanya nih ya, dia masih bungkam gitu kan. Enggak, nanti aja kalau udah pulang katanya. Ya udah terserah lu aja gitu, kita ngopi. Akhirnya gue tidur sekitar jam 2-an lebih. Ya udah gue tidur men. Akhirnya kita tidur juga berdua, semua tidur. Next, keesokan harinya kita menjalani aktivitas seperti biasa nih. Biasa. Ya ke pantai, biasalah main-main di pantai gitu. Nah sorenya kita sampai sore lagi nih kita main di sana di Pangandaran. Iya. Di Pangandarannya tuh ya kita nggak nemuin kejadian-kejadian aneh sih gitu, cuman karena yang bisa bilang unik itu kayak dari berangkat itu kita tuh memang kayak dijaga gitu, serius. Karena pas di pantainya itu bukan kejadian aneh, tapi kayak kejadian normal, cuman kayak teman gue tuh kan yang berdua itu yang beda lagi. Iya. Itu agak rese orangnya, rese kayak misalkan kalau di daerah orang tuh gue kan harus humble apa gimana gitu kan, dia tuh selalu rese gitu. Dia ada masalah sama anak pantai sorenya itu, sensitif emosionalnya gitu kan, temperamen lah gitu. Ya. Dia mau berantem lah, hampir mau berantem pada saat itu. Akhirnya gue lagi di warung kan, lagi ngopi. Terus kalau gue emang kalau sore itu suka ngopi gitu, gue nyamperin sama temen gue, bantuin. Gue bantuin, pas baru datang itu si anak indigo itu, mereka tuh langsung kayak diem gitu. Padahal itu anak-anak pantai tuh yang tatoan badannya bukan itu mbak, kayak ya anak pantai gimana sih penampilannya. Iya. Rambut dicat kuning kayak gitu. Mereka tuh berlima langsung diem semua, kayak ngerasa kayak takut gimana. Iya. Diem terkesima gimana. Wah kenapa nih kok malah diem sih, gue samperin malah diem gitu kan. Padahal kita cuma berempat gitu, mereka berlima gitu. Akhirnya gue nahan si teman gue yang kameramen itu, gue ambil ke pinggir, gue balik lagi, bang gue minta maaf. Dia malah diem. Ya udah Kang katanya, dia kan pakai bahasa Sunda. Ya udah Kang, nanti kalau main di kampung orang jangan kayak gitu sikapnya katanya, saya nggak enak. Itu teman gue tuh udah balik lagi, baru pada ngobrol biasa lagi. Gue nggak ngerti ini kenapa sih. Nah ternyata teman gue tuh belum sampai cerita. Teman gue masih ada titik menariknya. Akhirnya kita pulang itu habis maghrib. Iya, habis maghrib dari Pangandaran kita reading. Itu sepanjang perjalanan men, kalau percaya nggak percaya, kayak gimana ya, gue tuh kalau reading kan nggak mungkin lah kalau merinding terus-terusan kan, pasti paling beberapa menit hilang lagi. Gue tuh kayak sepanjang jalan merinding banget gitu, merinding banget. Paling itu dari Pangandaran dari Pantai Timur kita check out dari Pangandaran atau Lokot, kita tuh kayak udah emang digugutin kayak gitu.
Nah kita masuk lagi ke jalan yang itu, sama gue lihat lagi gitu, rombongan yang di belakang gue itu gue lihat lagi. Slim merinding semua. Serius kita kita tuh kayak dijagain gitu. Gue nggak tahu ya itu kejadiannya gimana. Gue juga, teman gue sekarang udah kerja ya, jadi gue nggak terlalu kepo juga waktu itu. Cuman gue abis nyampe ke rumahnya gue nanyain juga. Akhirnya kita reading sama kayak di awal, dia ngingetin udah main santai aja katanya. Ya udah gue santai. Karena gue agak sedikit orangnya yang parnoan gitu. Parnoan kalau dengan kondisi yang seperti itu, agak sedikit parnoan. Akhirnya sampai nih, kita udah bubar. Gue nganterin teman gue itu ke rumahnya dia. Iya. Kita ngopi dulu kan, sekitar jam berapa ya? Jam 9 lebih lah. Udah, katanya ngopi aja dulu sama gue. Ya udah, gue ngopi kan, itu hari Minggu malam Senin gitu. Gue ngopi, gue pasti kepo kan, karena kejadian ini tuh jarang-jarang. Gue kan ke Pangandaran tuh nggak cuma sekali 2 kali gitu, ke daerah Pangandaran. Cuman ketika gue bonceng dia ini gitu, kejadian itu apa ya, aneh lah gitu, kejadian aneh gitu. Akhirnya dia mau cerita. Jadi gini men, katanya, dari awal pertama gue dibuntutin. Gue juga nggak ngerti itu siapa yang buntutin, katanya. Gue nggak ngerti kenapa gue dibuntutin atau kita dibuntutin, katanya. Tapi kita ngerasa lepas tuh ketika kita udah memang keluar dari pasutan itu. Kita masuk, kita dibuntutin sampai Pangandaran. Dari Pangandaran kita pulang lagi, kita keluar dari jalan Kebun Jati itu, udah ringan lagi. Perasaan gue juga plong lagi, kayak nggak, pikiran gue nggak kemana gitu. Nah kalau emang sih pas reading pulangnya agak sedikit rame, ada beberapa mobil sama motor. Ya cuma tetap aja kan, ya namanya di jalannya gelap ya, tetap aja kalau feeling merindingnya dapet banget waktu itu. Dia cerita kita dibuntutin sampai kita nginep juga, kita dijagain di luar men, kalau nggak percaya. Jadi si tempat kita nginep itu kan agak masuk ke dalam. Iya. Ada parkiran lah lumayan gede, panjang juga. Dia tuh tunggu di pinggir jalan. Mereka itu bawa tombaknya nyala di ujungnya katanya. Wih, gue kan baru nyadar tuh, gila, untung lu nggak cerita. Kalau nggak, gue dari luar kan, gue tadinya diam di luar nih, gue udah gimana ya, pasti parno lah gitu kan. Gue juga pasti nggak bakalan besoknya langsung main ke pantai. Gue nggak berani pasti kalau dengar cerita kayak gitu, karena kan ya lu tahu sendiri lah gitu, penunggu laut. Gue takutnya itu, takutnya. Ternyata dibilang tapi aman bro, katanya. Itu cuman dia cuma mau jaga backup kita, katanya. Tapi gue mikirnya agak heran juga, ya mana mungkin sih anak-anak seumuran segitu gitu dijagain sama, kalau misalkan Ratu Laut Selatan gitu ya kan. Iya. Itu kan sensitif banget lah gitu ya. Mana mungkin sih gitu kan. Gue nggak nyangka aja gitu kan, nggak nyangka. Akhirnya dia belak-belakan lagi. Ada ketertarikan, mungkin ada sesuatu yang menarik sehingga si anak itu di backup gitu, di backup. Nah ketika si teman kita mau ribut juga, ternyata di belakang kita tuh rombongan juga dia yang sama gitu. Sama itu, yang rombongan itu bawa, ada prajuritnya, ada yang bawa tombak ini gede katanya. Makanya si anak-anak pantai itu dia malah diem gitu. Mungkin ya diem ngeri kayak gitu ya, gue nggak tahu. Takut gitu kan, nggak tahu, mungkin mereka juga agak sedikit peka mungkin si anak-anak pantai bisa bisa jadi kan, karena dia orang. Cuman yang bisa lihat jelas tuh cuman ya teman gue yang indigo itu. Terus gue sampai kerisnya itu, gue gara-gara gue takut kan, rumah gue gak sedikit jauh nih, men gue nginep aja nih. Ya udah nggak apa-apa katanya. Akhirnya gue nginep sampai pagi. Ceritanya ya memang si anaknya itu atau teman gue itu memang kakeknya itu apa ya, bukan dukun, apa ya, jenis orang yang dituakan di daerahnya. Iya. Jadi dia tuh cucunya. Ternyata memang di rumahnya juga, di kamar orang tuanya sama di salah satu ruang kayak ruang tamu. Tapi kan kalau ruang tamu tuh cuma satu kan. Iya. Ini kayak ada 2 gitu. Satu yang memang agak gimana ya, agak sepi lah gitu, agak kecil memang ruangannya. Yang satu biasa normal. Iya normal. Nah di ruang tamu yang satunya lagi tuh ada tombak, ada keris yang tingginya, percaya nggak percaya itu 2 meter tingginya cuy. 2 meter? 2 meter itu keris. Gue nggak ngerti. Kerisnya dalamnya sih gue nggak pernah tahu buka ya, karena gue cuma dikasih tahu doang itu keris katanya. Gue kira pedang gitu kan.
mana mungkin keris segede gitu kan. Itu keris tapi memang keris katanya. Gue sempet ngepoin sama tetangga sama temennya juga, memang itu keris katanya, yang pernah lihat juga ada gitu. Ya yang bikin gue epicnya itu ya itu kita sampai dikawal gitu, main dikawal. Cuman ya karena gue juga sedikit peka, ya itu kita juga agak sedikit terganggu. Sampai saat ini ketika gue mau ngajak ke Pangandaran teman gue itu, gue ogah aja boncengnya gitu. Karena di next weeknya juga teman gue ngajak lagi terus lah gitu. Jadi agak trauma gitu ya. Gue traumanya karena feelingnya tuh dapat banget gitu. Karena memang gue yang ngeboncingin si anak itu mungkin ya. Jadi gue harus bertanggung jawab kayak gitu. Gue takutnya gue jadi beban gimana gitu. Akhirnya ya gue nextnya gue nggak bawa dia. Kalaupun dia ikut ya gue nggak mau bawa dia. Ikut tapi sama yang lain gitu. Nah gitu. Sorry gue bukan gimana gitu. Gue lebih banyak nyari alasan buat bonceng orang lain. Itu aja sih cerita dari gue. Jadi, mungkin next sebenarnya cerita apa ya, wisata gue itu banyak banget. Kayak gue misal ke Gunung Galunggung itu ada lagi, itu cerita epic banget gitu. Selain dari ini, bahkan yang di gunung itu menurut gue lebih epic gitu, karena suasananya itu dapat banget. Kita datangnya ke gunung gitu, bukan ke tempat wisata yang rame gitu. Gunung itu kan kesannya sepi gitu. Ya emang itu ada lagi nanti di next konten, mungkin gue bisa hadir lagi di video kali ini. Semoga aja. Iya, jadi buat kalian yang suka dengerin cerita horor, tinggal komen di bawah apakah kalian juga mungkin punya cerita horor. Nah, support kita juga. Jadi untuk cerita horor kita mungkin channel ini akan upload sering juga. Dan next masih ada tentang live streaming horor mungkin ya. Akan lah. Karena masih ada beberapa co-host di channel ini yang memiliki cerita horor yang horor banget selain gua. Karena kita kan kalau lagi nongkrong gua gitu ya, gue sering cerita lah gitu. Enaknya ngobrol sambil ngopi, dan cerita horor itu banyak banget. Mungkin itu aja cerita dari gua untuk yang season kali ini sih. Karena mungkin durasinya juga nanti kepanjangan juga, kalian terlalu bosen gitu ya dengarnya. Jadi kalian request aja nih, apakah tentang Nightray kayak tadi gitu. Itu Nightray sih enak banget, cuman ya itu sisi horornya kita dapat banget. Atau kalian mau dengerin tentang pengalaman gue yang lain. Oke. Jadi pencet tombol like-nya, tulis komentar kalian di bawah tentang video ini. Tetap support kami dengan subscribe channel ini. Subscribe.